selesai. Kalau kemudian asumsi kita seperti itu, berarti mudah-mudahan ya awal bulan depan lah baru bisa kita kirim jamaah pertama. Kan ada visa juga ya, setelah semuanya beres kemudian diupload ke visa untuk umroh, baru kemudian jamaah ini bisa berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah umrah yang sedang tertunda, insya Allah akan berangkat terlebih dahulu. Kapan jadwal keberangkatannya? Inilah tanda tanya dari beberapa jamaah umrah yang ingin sekali berangkat terlebih dahulu di masa pandemi ini. Dan inilah penjelasan dari Konsulat Jenderal RI yang ada di Jeddah sana. Pemerintah Arab Saudi membuka kembali pintu bagi jamaah Indonesia untuk melaksanakan umrah. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, yakni karantina bagi mereka yang belum vaksin. Untuk karantina itu bagi yang tidak dipenuhi syarat kesehatan, seperti belum booster, padahal vaksinasi Sinovac, atau baru sekali vaksin, dan lain sebagainya. Lalu karantina 5 hari dilakukan di hotel yang ditunjuk oleh Arab Saudi, kata Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Eko Hartono. Seperti diketahui, sebagian besar masyarakat Indonesia divaksin dengan Sinovac, yang mana belum masuk dalam daftar merek vaksin yang disetujui pemerintah Arab Saudi. Eko Hartono berharap agar jemaah Indonesia tidak perlu karantina, tetapi ada beberapa hal yang harus dilakukan jika umrah tanpa karantina. Kita berharap tidak ada yang dikarantina karena akan mengurangi waktu beribadah. Makanya diusahakan jemaah penuhi syarat vaksin kedua, Sinovac plus booster, atau dapat vaksin 2 kali dengan menggunakan yang disetujui pemerintah Arab Saudi. Oh iya saudara, sebelum anda melanjutkan video ini, silakan bantu subscribe channel kami ini, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi anda yang telah subscribe channel kami ini. Terima kasih juga bagi anda yang telah like, komen, dan membagikannya. Silakan tonton video ini sampai selesai. Berikut penjelasan tentang dibukanya umrah langsung dari anggota DPR dan penjelasan keberangkatan jemaah umrah dari Pak Eko Hartono, Konsulat Jenderal RI Jeddah. Alhamdulillah, Indonesia telah diizinkan untuk menjalankan ibadah umroh oleh pemerintah Arab Saudi. Tentu ini patut disyukuri oleh kita semua. Bagaimanapun dengan diizinkan Indonesia untuk mengirimkan jemaah umroh ke Arab Saudi, insya Allah ini akan memenuhi kerinduan masyarakat Muslim Indonesia untuk dapat menjalankan ibadah umroh. Tentu kami harapkan pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Agama, untuk segera melakukan pembicaraan dengan pemerintah Arab Saudi tersebut terkait dengan bagaimana teknis dari pelaksanaan umroh tersebut, dan segera berkoordinasi juga dengan pihak penyelenggara umroh untuk ditetapkan biaya penyelenggaraan ibadah umrohnya tersebut dengan protokol kesehatan. Kini kita akan membahas mengenai tentang dibukanya kembali jalur umroh untuk jamaah Indonesia. Saat ini kita sudah bersama dengan Konsulat Jenderal RI di Jeddah, ada Pak Eko Hartono. Assalamualaikum, selamat sore Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Afat, Mbak Fira. Selamat sore Pak. Masih ada perbincangan hal-hal teknis dari pihak pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Pembicaraan masalah teknis apa Pak yang kemudian masih mengganjal di sini? Ya baik. Pertama tentunya kita patut bersyukur bahwa pada akhirnya setelah kita menunggu beberapa waktu, hampir 2 tahun ini, akhirnya kita jamaah umrah Indonesia bisa diizinkan kembali untuk menjalankan ibadah di Arab Saudi. Namun ada hal teknis yang perlu kita bahas. Yang paling utama adalah bagaimana kita mengusahakan agar supaya sertifikat vaksin kita itu bisa dibaca oleh para petugas Saudi pada saat menjalankan umroh. Ini yang sangat penting. Karena tanpa itu nanti akan sangat sulit bagi jamaah kita untuk memulai ibadah umroh. Nah, ini yang sedang dibahas terutama antara kedua belah pihak, Kementerian Kesehatan Saudi dan juga Kementerian Kesehatan di Indonesia. Artinya ada mudah-mudahan masalah, dalam waktu dekat. Ya, ada masalah di aplikasi Peduli Lindungi yang kita gunakan sejauh ini, Pak? Iya, jadi
kita sudah pernah mencoba untuk memperlihatkan aplikasi Peduli Lindungi ini, dan kemudian setelah coba di-scan, di scan barcode-nya itu ternyata memang tidak terbaca oleh pihak Saudi. Nah, ini yang tentunya nanti menghambat pelaksanaan ibadah ya. Jadi ini yang sedang kita bahas antara kedua belah pihak di tingkat teknis ini. Ya, tentunya istilahnya integrasi antara Tawakalna ya dengan Peduli Lindungi. Karena Saudi punya aplikasi serupa dengan Peduli Lindungi yang disebut Tawakalna ini. Nah, itu nanti kita integrasikan. Pak Eko, untuk proses ketika jemaah sudah berangkat dan sampai di sana, bagaimana dengan proses karantina sendiri? Ya, jadi karantina itu bagi mereka yang memang belum memenuhi syarat. Jadi kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Ibu Menlu tadi, bahwa pihak Saudi sedang mempertimbangkan untuk memberikan karantina bagi mereka yang belum memenuhi syarat kesehatan. Jadi itu sedang dipertimbangkan dan mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memang sepatutnya kita mengusahakan agar para jamaah yang datang nanti sudah memenuhi syarat semua. Artinya vaksin sudah komplit, kemudian di booster juga, sehingga tidak perlu karantina. Ya, karantina hanya bagi mereka yang dianggap belum memenuhi syarat. Karena karantina 5 hari saya kira akan mengurangi waktu untuk beribadah ya. Jadi insya Allah nanti para jamaah bisa aman tanpa harus karantina. Baik. Sudah ada pembahasan mengenai kuota bulanannya Pak untuk jumlah dari jamaah umroh asal Indonesia ini? Belum ada. Dan memang pihak Saudi menyatakan bahwa tidak ada kuota, ya mereka malah bertanya berapa Indonesia mau kirim gitu. Jadi ya sebenarnya kesiapan kita sendiri. Untuk informasi kepada para pemirsa bahwa jamaah umroh Indonesia nomor 2 terbesar dunia setelah Pakistan. Jadi setiap tahun Indonesia itu mengirim sekitar 1,2 juta jamaah untuk umroh. Sementara Pakistan mengirimkan 1,5 juta. Nah ini jumlah yang sangat besar dan kita memang harus berusaha agar supaya perjalanan ibadah mereka bisa lancar. Nah ini perlu kita persiapkan dengan baik-baik. Ya, Pak Eko, kalau masih ada kendala teknis hingga saat ini, artinya kapan jemaah Indonesia yang bisa berangkat umroh? Belum ada tanggal yang pasti kapan kira-kira jamaah kita akan bisa berangkat. Namun coba kita hitung ya, misalnya untuk booster. Kalau nanti memang benar-benar diminta untuk booster, itu 14 hari sebelum berangkat sudah harus booster. 14 hari ya, sekitar 2 minggu. Nah kemudian kita hitung pula masa sekarang ini, tim dari kedua belah pihak sedang membahas. Nah ini mudah-mudahan bisa cepat, tapi mudah-mudahan perkiraan kita ini mungkin dalam tempo 1-2 minggu. Mudah-mudahan pembicaraan tingkat teknis bisa selesai. Kalau kemudian asumsi kita seperti itu, berarti mudah-mudahan ya awal bulan depan lah baru bisa kita kirim jamaah pertama. Kan ada visa juga ya, setelah semuanya beres kemudian diupload ke visa untuk umroh, baru kemudian jamaah ini bisa berangkat. Nah tim dari Ampuri tentunya juga harus menyeleksi kan siapa calon jamaah yang sudah memenuhi syarat, sudah divaksin dan sebagainya. Jadi memerlukan beberapa proses dan mudah-mudahan lah dalam tempo ya 3-4 minggu barangkali sudah bisa kita berangkatkan. Itulah saudara informasi mengenai umrah. Mudah-mudahan Allah beri kelancaran dan mudah-mudahan jemaah yang tertunda sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemerintah Indonesia akan diberangkatkan terlebih dahulu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke saudara, inilah video pendek dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.